Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama melanjutkan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan hadirnya bulan Ramadan. Wa 'anil nabi alaihi salatu wassalamu annahu qol. Diceritakan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa merasa gembira, merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tubuhnya, mengharamkan jasadnya terhadap api neraka. Jadi dengan rasa senang, rasa bahagia kita semua menyambut kehadiran bulan Ramadan, itu akan menjadikan kita, jasad kita diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka, tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniai rasa bahagia, dikaruniai rasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan, meskipun di saat ini kita mungkin dalam keadaan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan hal yang mungkin tidak bisa kita ceritakan pada siapapun hal tersebut. Tapi kita harus syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan haruslah merasa senang akan hadirnya bulan Ramadan. Karena apa? Berkat rasa senang dan bahagia kita semua dengan kehadiran bulan Ramadan, itu kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kita damba-dambakan, yaitu terbebas dari api neraka, selamat dari api neraka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alaihi salatu wassalamu, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala. Dan disabdakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba malam pertanda bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man zallazi yuhibbuna wa nuhibbuhu. Barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka aku pun mencintainya. Wa man zallazi yaqlubuna fa naqlubuhu. Dan barang siapa yang mencariku, maka aku pun akan mencarinya. Wa man zallazi yastaghfiruna wa yastaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku pun mengampuninya demi kehormatan bulan Ramadan. Fa ya'murullahu ta'ala al-kiramal katibina fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat
wala yaktubu alaihimus sayyi'at wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Lalu Allah Ta'ala menyuruh para malaikat pencatat yang mulia alias pencatat amal kebaikan pada bulan Ramadan supaya mencatat kebaikan-kebaikan mereka dan tidak mencatat keburukan-keburukan mereka, dan Allah Ta'ala menghapus dari mereka dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, bagian dari keuntungan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang malam pertama bulan Ramadan, dia mau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mencintainya. Yang dimana hadir bulan Ramadan, hambanya itu berusaha mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mendekat mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga barang siapa yang memohon ampunan dari dosa-dosanya yang sudah lewat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosanya tidak terhitung banyaknya, maka di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni dosa-dosanya demi kehormatannya bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan Allah menyuruh malaikat pencatat amal baik supaya para malaikat yang mencatat amal baik ini, mereka terus mencatat kebaikan dari hambanya yang dilakukan dan tidak mencatat keburukan-keburukan hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya yang telah lewat. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh sahabat Hafsah Al-Kabi. Beliau menceritakan sahabat Daud At-Ta'i bahwasanya sahabat Daud At-Ta'i itu pernah berkata, sahabat Daud At-Ta'i itu pernah tertidur pada malam pertama bulan Ramadan. Di situ sahabat Daud At-Ta'i seakan-akan dia melihat surga, seolah-olah beliau sahabat At-Ta'i duduk di sebuah sungai, yang dimana sungai tersebut terbuat dari mutiara dan intan. Seketika itu sahabat At-Ta'i juga melihat bidadari-bidadari surga yang berparas cantik, berwajah bagaikan matahari. Maka di situ karena melihat indahnya sungai
yang terbuat dari mutiara dan intan, dan juga melihat bidadari-bidadari yang luar biasa cantiknya, yang wajahnya bersinar bagaikan matahari. Maka sahabat Daud At-Ta'i mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka para bidadari pun menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selain mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, para bidadari pun itu, kata beliau, mengatakan bahwa kami adalah kepunyaan orang-orang yang memuji Allah. Jadi bidadari itu adalah kepunyaan orang-orang yang memuji Allah. Ketika kita menginginkan bidadari yang cantik, bidadari yang bagaikan wajahnya sinar matahari, cahayanya sinar matahari, itu kita dianjurkan untuk terus dan terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya, yang dimana kalimah-kalimah tersebut termasuk golongan dari kalimah thayyibah, kalimah yang bagus, yang dimana kalimah tersebut digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lisan maupun hati kita. Jadi bidadari itu sebuah hal yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bidadari itu adalah kepunyaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu nanti dia akan bisa memiliki bidadari di surga. Tidak hanya satu, tapi bidadari surga. Bidadari tersebut juga milik dari orang-orang yang selalu melakukan ruku, selalu melakukan sujud pada bulan Ramadan. Jadi ibadah orang yang berada di bulan Ramadan itu akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan imbalan bidadari surga. Dan oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu akan merindukan kepada 4 orang. Talil Qur'ani, yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa hafizil lisani, dan orang-orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'ani, dan orang-orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi bagi orang-orang yang melakukan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan akan dirindukan oleh surga. Jadi surga itu akan rindu pada orang-orang yang
membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Surga juga akan rindu pada orang-orang yang selalu menjaga lidahnya dari suatu ucapan-ucapan yang dimana ucapan-ucapan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyakiti saudara, menyakiti tetangga, dan lain sebagainya. Dan surga juga akan merindukan orang-orang yang shadaqah, memberi makan kepada mereka orang yang kelaparan. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan kelaparan sedangkan kita dalam keadaan kenyang. Maka peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang masih kekurangan, yang membutuhkan makan, itu kita mau mengulurkan tangan membantu menghilangkan kelaparan mereka, maka kita bagian dari orang yang dirindukan surga. Dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu akan juga dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan dari sekelumit apa yang kita kaji pada kesempatan ini dapatlah menambah semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan, dalam semangat kita menyambut hadirnya bulan Ramadan, yang dimana kita perlu ingat bahwasanya Ramadan kali ini belum tentu ditemui oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Kita harus lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan dapat bertemu dan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Karena keberuntungan bagi kita semua di bulan ini, di kesempatan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita dan memenuhi hidup kita dengan amal-amal yang sholih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum